Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Sebab kalau kita bisa bernafas, kita bisa hidup, kita bisa bekerja, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Ya, banyak orang mau punya waktu bersekutu dengan Tuhan, tetapi mereka tidak dapat lakukan. Oleh sebab itu, waktu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk bersekutu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan bicara pada sore hari ini tentang kaya hati. Ya, kaya hati, bukan kaya harta. Haleluya. Kalau kaya harta, ya bisa diperoleh saudara-saudara dengan bekerja keras, ya, dengan bisnis dan sebagainya. Tapi saudara, orang yang kaya hati itu sangat jarang ditemukan. Haleluya. Hanya orang yang dekat kepada Tuhan, hanya orang yang hidup oleh firman Tuhan yang akan memiliki kaya hati. Puji Tuhan. Baik, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Kalau sudah dapat, katakan amin. Puji Tuhan. Saya akan membacakan bagi saudara dan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada apa? Menerima. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, Paulus sebelum dia ke Yerusalem, dia mampir di Efesus, saudara. Ya, Efesus adalah perintisan dari Paulus. Jemaat di sana dibangun oleh Paulus, dan di sana ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk Timotius. Ya, mereka adalah penatua. Penatua atau penilik jemaat itu kalau sekarang itu seperti gembala, ya saudara. Nah, ada satu pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada para penatua, bahwa di dalam melayani Tuhan, Paulus belajar untuk mencukupkan diri, ya. Dia mencukupkan segala keperluannya dengan bekerja, ya. Dia tidak membebankan hidupnya kepada jemaat. Ya, walaupun saudara tidak bisa disangkal bahwa setiap hamba Tuhan yang full time melayani Tuhan itu wajib atau merupakan suatu kewajiban jemaat untuk memberikan, ya, menikmati berkat-berkat jasmani, ya. Karena gembala, seorang hamba Tuhan itu fokus hanya kepada doa dan firman, ya. Dia tidak punya pekerjaan yang lain seperti jemaat, ya.
jemaat ada yang PNS, ada yang pembisnis, ada yang karyawan, ya kan? Sedangkan seorang hamba Tuhan, ya saudara, adalah seorang gembala sidang. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya, ya. Kenapa dikatakan full time? Sepenuh waktu. Dia hanya untuk mengembalakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang sampingan, tidak ada pekerjaan yang lain. Oleh sebab itu timbal baliknya itu harus ada, ya. Ada firman Tuhan katakan apa? Seorang pelayan wajib mendapatkan upah, ya. Tetapi saudara, hak-hak daripada kerasulan, hak-hak sebagai hamba Tuhan, Paulus tidak ambil itu, ya. Ini mencontohkan bahwa di dalam melayani Tuhan dibutuhkan ketulusan, ya, ketulusan dan pengabdian diri, bukan mencari keuntungan dan sebagainya, ya. Nah, oleh sebab itu saudara, justru saudara di dalam melayani Tuhan, ya, dia mengatakan bahwa justru dia berusaha keras, dia bekerja bukan untuk dirinya sendiri saja, bukan untuk menghidupi dirinya sendiri, tetapi dia memperhatikan apa? Kebutuhan orang lain yang layak dibantu. Oleh sebab itu di sini dikatakan apa, ayat 35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu apa? Orang-orang yang lemah. Di sini lemah bukan berarti kekuatan fisik dan sebagainya, bukan, tetapi orang miskin, ya, lemah ekonominya harus diperhatikan. Haleluya. Nah, sehingga saudara di dalam sebuah persekutuan jemaat Tuhan, ya, bertolak dari gereja mula-mula, di sana terjadi pemenuhan kebutuhan yang luar biasa, sehingga tidak ada gap antara orang kaya dan orang miskin, di mana yang kaya, ya, dia mempersembahkan kepada rasul, dan rasul itu membagikan kepada orang-orang yang layak dibantu menurut keperluannya masing-masing. Sehingga saudara, persekutuan gereja mula-mula itu sangat luar biasa, ya, baik dari pemandangan Tuhan dan juga pemandangan manusia, sehingga banyak orang yang tertarik ke sana. Bahkan Tuhan bilang apa? Tuhan tambah-tambahkan umat bilangan mereka, saudara. Bilangan umat mereka. Ya, banyak petobat-petobat baru yang Tuhan utus ke sana. Dimana kalau kita boleh bersekutu sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, ini yang saya maksud kaya hati. Ya. Orang biar banyak uang, tapi kalau miskin hati susah. Ya. Kikir, pelit. Ya. Padahal sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus, Yesus pernah mengajarkan, dan itu dibilang oleh Paulus bahwa sesuai dengan perkataan Yesus adalah apa dikatakan? Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Katakan amin. Adalah lebih berbahagia. Kata berbahagia di dalam bahasa Inggris dikatakan blessed atau diberkati. Haleluya. Adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada apa? Menerima. Haleluya. Ini prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan. Kalau prinsip dunia berbeda, prinsip dunia dan prinsip ekonomi bilang apa? Banyak memberi apa? Rugi. Betul? Banyak memberi habis. Haleluya. Tetapi prinsip firman Tuhan yang kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Ya. Justru ketika kita banyak memberi, Alkitab bilang apa? Lebih diberkati. Katakan amin. Haleluya. Ya. Haleluya. Ya. Banyak memberi, banyak diberkati. Apalagi memberi dalam pekerjaan Tuhan. Haleluya. Jadi saudara, jemaat Tuhan, ya, kaya hati ini identik dengan murah hati.
Dia suka menolong, dia suka membantu. Saudara, memberi di sini bukan cuma sekedar material, ya. Memberi di sini bukan cuma sekedar uang, ya, atau kekayaan dan sebagainya, tetapi memberi di sini itu tidak terbatas. Ya, mungkin kita tidak punya uang banyak untuk memberi kepada orang lain yang butuh bantuan, tetapi bisa kita memberikan tenaga, bantuan tenaga. Haleluya. Ya. Kalau kami di kampung, nggak tahu kalau di Papua ada kebiasaan kami di kampung itu yang namanya mapalus. Ya, mapalus itu gotong royong, ya, suatu kegiatan gotong royong. Umpamanya gini, ada satu kebun yang perlu digarap. Nah, semua kita anak kampung itu kerja di sana. Ya, nanti bergantian, siapa yang punya tanah mau digarap lagi, nanti punya giliran lagi, mapalus. Jadi gotong royong. Begitu dengan membangun rumah, ya, daripada pakai bas tukang yang mahal, ya, kita mapalus, ya. Umpama saya butuh bangun rumah, ya. Nah, semua bekerja untuk membangun rumah saya. Nanti berikut Ona membangun rumah, nanti kami juga pergi. Dan Ibu Tim juga butuh bangunan rumah, kami juga akan bekerja. Jadi giliran mapalus, seperti arisan begitu, ya. Saudara, ya. Tidak menyumbangkan uang, tetapi menyumbangkan tenaga. Haleluya. Nah, di dalam pekerjaan Tuhan, mungkin saudara pikir, aduh, Pak Pendeta, saya tidak punya uang cukup untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara punya tenaga. Haleluya. Yang bisa saudara pakai untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudara punya apa? Punya ide-ide, punya pendapat yang saudara bisa sumbangkan, ya, untuk kemajuan pelayanan. Itu adalah sumbangsi saudara. Ya, saudara memberi diri terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, itu luar biasa. Ya. Tuhan bilang apa? Diberkati, ya. Adalah lebih diberkati orang yang memberi daripada menerima. Ya, orang yang punya kaya hati, dia tidak akan diam. Ya, kalau melihat orang lain kesusahan, kalau melihat orang lain butuh bantuan dan sebagainya, lantas dia tidak membantu. Ya. Ya. Saudara, orang yang kaya hati itu tidak butuh kekayaan, harta, jabatan. Ya. Mungkin saudara berpikir, ya, saya mau berbuat lebih, saya nggak punya jabatan apa-apa, saya rakyat jelata. Ya. Saya mau buat lebih, tapi saya tidak kaya seperti orang lain. Ya. Jadi saudara, kaya hati ini, kemurahan hati ini tidak dibatasi oleh status sosial Anda. Apapun saudara, ya, keadaan ekonomi apapun saudara kalau punya kaya hati, ya, yang punya kemurahan hati itu dia akan selalu membantu. Saya bersyukur saudara, bukan saya memuji, tapi saya bersyukur Ibu Gembala ini murah hati. Dia melihat orang kesusahan itu cepat tergerak belas kasihan. Ya. Begitu saudara. Ya, dia kalau ada sesuatu, dia ingat ada jemaat, ada Ibu Tin, ada Ona, dia suka bagi-bagi. Ya, saya bersyukur. Karena itu kemurahan hati susah didapat, saudara-saudara. Ya. Sangat disayangkan kalau ada pendeta yang pelit, kikir. Waduh. Kita mau ajar jemaat bagaimana? Kita mau ajar jemaat memberi, kita mau ajar jemaat berkorban, sedangkan kita pelit. Haleluya. Jadi saudara, kaya hati itu tidak perlu saudara, waduh, ya pikir macam-macam, ya orang lain kan bisa berbuat demikian karena ya mereka punya banyak uang, mereka punya jabatan, punya sebagainya, punya sponsor dan sebagainya. Saudara, ya kalau kita murah hati, kalau kita kaya hati, hal sekecil apapun yang kita bisa lakukan untuk orang lain, kita akan melakukannya. Amin saudara.
banyak-banyak, saudara. Ya. Tuhan tidak pernah tuntut kita melakukan sesuatu itu melebihi dari kapasitas kita, melebihi daripada apa yang kita punya. Amin, saudara. Ya. Ketika Musa mau dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel yang akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa bilang, aku tidak punya apa-apa. Ya. Tuhan bilang, apa yang ada di dalam tanganmu? What is in your hand? Ya. Apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, ini cuma sebuah tongkat, Tuhan. Bagi Musa, tongkat enggak ada artinya. Haleluya. Tapi bagi Tuhan, tongkat itu Tuhan bisa buat berarti. Amin, saudara. Tuhan bilang apa? Dengan tongkat itu engkau akan mengadakan banyak mujizat. Dengan tongkat kita lihat, dengan tongkat dia apa? Bisa menjadi apa? Ular. Bisa berubah jadi ular di hadapan Firaun. Dengan tongkat pula Musa membelah apa? Laut Kolsum terbelah menjadi dua. Dengan tongkat apa? Musa memukul bukit batu dan keluarlah apa? Air. Haleluya. Saudara, kadangkala di hadapan Tuhan kita bilang, Tuhan, aku nggak punya apa-apa, Tuhan. Haleluya. Tapi saudara tahu, ya, Tuhan bisa pakai hidupmu. Tuhan bisa pakai apa yang kau punya, walaupun itu sedikit. Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak orang. Amin, saudara. Contoh, saudara, contoh yang lain. Ketika murid-murid Yesus berbondong-bondong, ya, mengikuti Yesus, ada kurang lebih 5.000 orang. Itu pun laki-laki, belum terhitung apa? Perempuan dan anak-anak. Dan murid-murid bilang begini, Guru, suruhlah mereka pulang, sebab di sini tidak ada makanan. Kasihan mereka belum makan. Ya, apa jawab Yesus? Yesus bilang, kamulah yang harus beri makan. Ya, murid-murid bilang, dengan cara apa? Kami nggak punya apa-apa, Tuhan. Mau kasih makan 5.000 orang. Ya, kita saja pesta cuma 300 kepala, kadang kewalahan. Ini 5.000 orang laki-laki, belum terhitung apa? Perempuan dan anak-anak. Kalau kita pukul rata mungkin sekitar 10.000. 10.000 kepala mau kasih makan, itu berapa juta? Ya, berapa juta? Haleluya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu harus beri makan. Baru anak ini belum tanya-tanya, aduh, kau punya apa? Ya, baru ada yang bilang, saya punya 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid bilang, aduh, 5 roti dan 2 ikan. Petrus makan itu habis semua. Iya, mana? 5 roti dan 2 ikan itu kalau kita makan itu, apalagi Bapak Gembala makan, habis semua itu. Ya, dengan berat hati mereka datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, ya kami cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Bagi manusia itu nggak ada artinya. Bagi manusia itu nggak ada apa-apanya. Tapi lihat, ketika di tangan Tuhan, 5 roti dan 2 ikan dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki, dan dikumpulkan apa? Sisa 12 bakul. Amin, saudara. Ya. Jadi saudara, kadang-kala kita melihat, kita minder. Aduh, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan kepada Tuhan, berikan untuk pekerjaan Tuhan. Saya nggak punya apa-apa, Tuhan. Tapi kalau saudara punya kaya hati, kemurahan hati, apa yang saudara bisa lakukan untuk pekerjaan dan kemuliaan Tuhan, saudara akan melakukannya. Karena apa? Karena hal sekecil apapun yang kita bisa lakukan bagi kemuliaan Tuhan, itu diperhitungkan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Mungkin saudara tidak punya apa-apa, tapi aduh,
dalam pekerjaan Tuhan, ya, sapu gereja, bersih halaman gereja, itu pekerjaan Tuhan. Ya. Kalau kita memberi diri melayani, memberi diri kita untuk apa? Terlibat dalam pelayanan, meskipun ya Tuhan, saya nggak tahu memimpin pujian, saya nggak tahu main musik, yang cuma saya tahu apa? Bantu-bantu, memberikan tenaga saya untuk pekerjaan Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan luar biasa. Ya, kalau kita memberi, makanya ya, kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita harus memberi. Ya, memberi harta kita kepada Tuhan, memberi apa? Keuangan kita, memberi diri kita, memberi hati kita kepada Tuhan. Hati dan pikiran kita kita berikan kepada Tuhan. Itu yang paling hebat dan luar biasa. Haleluya. Ya, kalau kita punya kaya hati, kita lihat, aduh, apa yang dibutuhkan, disuplai. Ya, lihat saudara kita yang butuh bantuan, bantu. Kalau kita punya kemampuan, bantu. Ya, jangan kita tutup mata dengan kesengsaraan orang lain, dengan kesengsaraan saudara kita. Kita bantu saudara supaya kita diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau kita menjadi umat-umat Tuhan yang cuma sekedar menerima, kita cuma buka tangan menerima saja, ya, kita tidak pernah ya balik tangan untuk memberi. Kita selalu buka tangan untuk menerima berkat, terima bantuan. Kita tidak pernah memberi, maka kita akan kurang diberkati Tuhan. Karena Alkitab sendiri bilang apa? Ya, lebih diberkati memberi daripada apa? Menerima. Haleluya. Dan saudara tahu, kalau kita punya kaya hati, ya, Alkitab bilang apa? Orang yang murah hati akan mendapatkan apa? Kemurahan. Amin. Orang yang banyak memberi akan diberi oleh Tuhan. Haleluya. Bahkan ada Amsal bilang apa? Ada orang yang menghemat secara luar biasa tetapi tambah berkekurangan. Tapi ada orang yang menghamburkan harta, ya, artinya dia suka memberi, suka membantu, ya, sepertinya dia menghamburkan hartanya tetapi dia bertambah kaya. Haleluya. Karena itulah prinsip firman Tuhan. Ya, prinsip ekonomi bilang apa? Banyak memberi kita rugi. Tapi prinsip firman Tuhan yang saudara harus pegang dan percayai, melebihi daripada prinsip ilmu apapun, lebih diberkati memberi daripada menerima. Amin, saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan kiranya kita boleh memberi hidup kita. Ya, yang penting hidup kita beri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mempergunakan hidup kita untuk menyatakan kemuliaan.